Bayang-bayang dari rawa. Di masa ketika tanah-tanah di Hindia Belanda masih dibelah oleh jalan setapak, hutan lebat, dan pos jaga kolonial yang berdiri dingin di antara desa-desa, ada satu nama yang hanya berani disebut dengan suara rendah. Rawa Rontek. Bukan sekedar ilmu hitam, bukan pula sekedar ajian untuk menakuti lawan. Ia dipercaya sebagai warisan paling gelap dari rawa-rawa tua di timur Pulau Jawa, tempat kabut turun terlalu cepat, burung-burung berhenti bernyanyi sebelum petang, dan air yang tenang justru menyimpan kematian. Konon, ilmu itu lahir dari dendam. Dendam orang-orang yang kehilangan tanah, kehilangan keluarga, dan kehilangan harga diri di bawah cambuk para mandor dan serdadu kolonial. Namun, semakin lama, Rawa Rontek tak lagi memilih siapa yang pantas dibela. Ia tumbuh menjadi ajian liar, memakan niat siapapun yang mencoba membangkitkannya. Orang yang memegangnya disebut tak lagi sepenuhnya manusia. Tubuhnya hidup, tetapi jiwanya seperti diseret masuk ke lumpur hitam yang tak berdasar. Di sebuah desa bernama Karangreja, jauh dari kota kabupaten, kehidupan berjalan dengan rasa takut yang tak pernah benar-benar hilang. Siang hari, rakyat menunduk saat kereta gula melintas di jalan besar. Sementara malam hari, mereka mengunci pintu lebih awal dan tak menoleh jika ada suara langka berhenti di depan rumah. Sudah 3 bulan terakhir, desa itu seperti terkena kutuk. Ternak ditemukan mati tanpa luka. Sumur berubah keruh seperti bercampur darah. 2 orang ronda hilang sebelum fajar, dan yang tersisa hanya tombak bambu mereka, tertancap di tanah sawah dengan ujung menghadap ke kuburan tua di tepi rawa. Orang-orang tua mulai berbisik bahwa ada sesuatu yang bangkit. Sesuatu yang dulu pernah dikubur bersama puluhan tubuh tanpa nisan, ketika pasukan kolonial memburu seorang pengamal ajian terlarang hampir 40 tahun sebelumnya. Sejak saat itu, rawa di sebelah utara desa tak pernah lagi disentuh. Tak ada yang mencari ikan di sana. Tak ada yang menebang pohon-pohon bakau liarnya. Bahkan anak-anak pun dilarang bermain dekat jalan kayu yang menuju ke tengah genangan. Sebab menurut cerita, di sanalah ajian itu pertama kali dimandikan darah. Malam itu, hujan turun tipis seperti abu. Angin bergerak pelan, tetapi cukup untuk membuat daun-daun pisang di belakang rumah warga bergesekan, seperti suara bisikan. Di surau kecil dekat pematang, seorang modin tua bernama Karta ditemukan duduk bersandar pada tiang kayu. Matanya terbuka lebar, mulutnya penuh lumpur, dan kedua tangannya menggenggam erat jimat yang sudah hangus separuh. Tak ada tanda perlawanan, tak ada jejak kaki selain miliknya sendiri. Namun di dinding surau, tercoret sesuatu dengan warna kehitaman, menyerupai darah yang mengering. Rawa Rontek telah dibuka. Kabar itu menjalar sebelum matahari naik. Tak seorang pun berani menghapus tulisan di dinding. Kepala desa memanggil para lelaki, tetapi tak ada yang berani mendekat terlalu lama. Bahkan serdadu pribumi yang bertugas di pos kolonial memilih menjaga jarak setelah melihat bangkai anjing berderet di jalan menuju rawa, seolah sengaja ditinggalkan sebagai peringatan. Hari itu, Karangreja tidak lagi terasa seperti desa. Ia berubah menjadi tempat yang sedang menunggu giliran untuk ditelan. Di ujung desa, seorang pemuda bernama Jaka baru saja kembali dari kerja paksa di perkebunan tebu. Ia pulang membawa tubuh letih, punggung penuh bekas cambuk, dan kabar bahwa di kota kecamatan, seorang kontroler Belanda sedang mencari sesuatu yang disebut naskah rawa. Jaka tidak tahu apa artinya, sampai ibunya yang pucat menarik lengannya masuk ke rumah dan menunjukkan sepotong kain tua peninggalan ayahnya. Di balik lipatan kain itu, ada simbol yang sama persis dengan coretan di dinding surau. Malam berikutnya, sebelum sempat memahami apa yang diwariskan keluarganya, Jaka mendengar suara ketukan dari arah belakang rumah. 3 kali, pelan, basah. Saat pintu dibuka sedikit, tak ada siapa-siapa di luar. Hanya jejak telapak kaki berlumpur yang mengarah lurus ke utara, menuju rawa terlarang yang selama ini hanya hidup dalam cerita. Dan dari kejauhan, di balik kabut,
terdengar bunyi rantai diseret di atas papan kayu. Jalan kayu menuju utara. Bunyi rantai itu tidak panjang, hanya beberapa gesekan berat di atas papan lapuk, lalu hilang di telan kabut. Tetapi cukup untuk membuat darah Jaka seperti berhenti mengalir. Jejak kaki berlumpur di belakang rumahnya masih tampak jelas, besar, dalam. Seolah yang berjalan bukan manusia biasa, melainkan tubuh berat yang baru keluar dari lumpur rawa. Ibunya menangis tanpa suara sambil memegangi kain tua peninggalan ayah Jaka. Seakan benda itulah satu-satunya yang masih bisa menahan petaka, agar tidak masuk sepenuhnya ke rumah mereka. Sampai fajar, tak seorang pun di Karangreja benar-benar tidur. Ayam jantan terlambat berkokok. Anjing-anjing kampung bersembunyi di bawah kolong lumbung. Bahkan suara serangga dari arah pematang mendadak lenyap, menyisakan sunyi yang lebih menakutkan daripada teriakan. Ketika matahari mulai muncul di balik kabut, kepala desa memerintahkan beberapa lelaki untuk memeriksa jalan belakang rumah Jaka. Namun baru sampai setengah kebun, mereka berhenti. Jejak lumpur itu tidak memudar. Ia terus membentang lurus ke utara, melewati rumpun bambu, kuburan tua, lalu menghilang ke jalan kayu sempit yang sudah puluhan tahun dibiarkan membusuk di tepi rawa terlarang. Tak ada seorang pun yang berani menginjaknya. Di desa itu, rawa utara bukan tempat biasa. Orang tua percaya, di bawah air hitamnya ada sisa pondok pertapaan yang dulu dipakai pengamal ilmu terlarang pada akhir abad lalu, saat perlawanan terhadap kolonial meletus di banyak tempat. Konon, para pengejar dari pihak Belanda pernah membakar pondok itu beserta orang-orang di dalamnya. Tapi api tak pernah benar-benar memusnahkan apa yang sudah terlanjur diberi makan darah. Sejak malam pembakaran itu, rawa tersebut dianggap hidup. Ia tak sekedar menyimpan mayat, tetapi menjaga sesuatu yang menunggu dipanggil kembali. Sementara warga dicekam ketakutan, sebuah kereta kuda dari kota kecamatan datang menjelang siang. Di dalamnya duduk seorang kontroler Belanda bernama Van Heerden, ditemani 2 serdadu pribumi dan seorang juru tulis lokal. Wajahnya pucat, matanya tajam, dan sepatu kulitnya bahkan tak disentuhkan ke tanah becek desa sebelum seorang bawahan membentangkan kain. Ia datang bukan untuk menolong. Ia datang karena kabar tentang tulisan di dinding surau dan istilah rawa rontek sudah sampai ke telinganya. Bagi pemerintah kolonial, itu bukan sekedar cerita gaib. Itu ancaman. Sesuatu dari masa lalu yang pernah membuat satu kompi patroli lenyap tanpa bekas di daerah rawa yang sama. Van Heerden memeriksa surau, melihat coretan hitam di dinding, lalu meminta semua orang keluar. Ia tampak mengenali lambang itu. Sekilas, hanya sekejap, wajahnya berubah seperti orang yang baru menatap kenangan buruk yang seharusnya tetap dikubur. Namun ia cepat menutupinya. Dengan dingin, ia memerintahkan penggeledahan rumah-rumah tua, terutama keluarga yang pernah dicurigai memiliki hubungan dengan para pembangkang zaman dulu. Nama ayah Jaka termasuk yang pertama disebut. Jaka baru tahu hari itu bahwa ayahnya, yang selama ini ia kenal hanya sebagai petani pendiam sebelum meninggal saat ia kecil, pernah diburu karena diduga menyembunyikan potongan naskah rawa. Naskah itu dipercaya berisi tata cara membangkitkan ajian rawa rontek, ilmu yang tak hanya melukai tubuh, tetapi bisa menggerakkan ketakutan, membuat orang melihat kematian sebelum maut benar-benar datang. Ibunya tak mampu menyangkal. Matanya justru memperlihatkan bahwa selama ini ia menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang sanggup ia ceritakan. Menjelang senja, salah seorang serdadu yang ikut menyisir tepi rawa berlari kembali ke desa dengan muka pucat pasi. Di ujung jalan kayu, katanya, ada sebuah lampu sentir yang menyala sendiri di tengah kabut. Tak ada orang, tak ada pondok. Hanya lampu kecil yang bergoyang pelan, seakan digantung oleh tangan tak terlihat. Di bawahnya, terikat pada tiang kayu tua, ditemukan sebilah golok berkarat milik ronda yang hilang minggu lalu. Bilahnya penuh lumpur hitam, tetapi pada gagangnya ada lilitan kain merah baru. Warna yang dalam kepercayaan lama dipakai untuk menandai tumbal yang belum selesai. Malam pun turun terlalu cepat. Van Heerden memerintahkan penjagaan ketat di sekitar rumah Jaka. Ia yakin seseorang sedang mencari kain warisan itu. Namun sebelum penjagaan sempat rapat, terdengar jeritan dari arah kuburan tua. Pendek, tajam, lalu terputus. Saat warga dan serdadu berlari membawa obor, mereka hanya menemukan tanah makam yang terbuka dari dalam,
seolah ada sesuatu yang baru saja merangkak keluar, mencari jalan pulang. Dan di antara jejak lumpur menuju rawa, ada bekas telapak kaki baru. Kali ini lebih kecil, seperti milik seorang. Anak dari lumpur. Jejak kaki kecil itu membuat suasana di Karangreja berubah dari takut menjadi gentar. Jika sebelumnya warga masih berharap teror itu datang dari manusia biasa, malam itu harapan itu runtuh. Tanah makam yang terbuka dari dalam, lampu sentir yang menyala sendiri di ujung jalan kayu, dan kini telapak kaki anak-anak di antara lumpur rawa. Semuanya seolah menegaskan bahwa rawa rontek tidak sedang dibangkitkan dengan cara biasa. Ia sedang mencari tubuh, mencari jalan, dan mungkin sedang menagih sesuatu yang pernah diambil darinya puluhan tahun lalu. Menjelang tengah malam, hujan kembali turun tipis. Serdadu yang berjaga di sekitar rumah Jaka tak lagi setegak saat siang. Beberapa kali mereka menoleh ke belakang setiap mendengar suara cipratan air dari arah kebun, padahal tak ada sungai di dekat situ. Van Heerden tetap memaksa penjagaan diteruskan. Ia kini yakin kain tua peninggalan ayah Jaka bukan sekadar warisan keluarga, melainkan penanda. Sebuah kunci untuk membuka bagian terakhir dari naskah yang selama ini hilang. Namun yang membuatnya semakin gelisah, bukan hanya lambang di kain itu, melainkan satu nama lama yang mulai muncul kembali dalam ingatannya. Mangun Rontek, seorang pengamal ajian rawa yang dahulu disebut mati terbakar bersama pengikutnya ketika pasukan kolonial menggempur pertapaan di utara desa. Nama itu masih hidup di mulut orang tua, tapi selalu disebut seperti kutukan. Mangun Rontek dipercaya bukan sekadar dukun atau pendekar gelap. Ia adalah orang yang menemukan cara menjadikan ketakutan sebagai senjata. Korbannya tidak selalu mati seketika. Ada yang lebih dulu kehilangan akal. Ada yang membunuh keluarganya sendiri. Ada pula yang berjalan masuk ke rawa saat fajar, tanpa pernah kembali. Yang paling mengerikan, menurut cerita lama, ajian itu bisa menempel pada garis keturunan. Bila tak diputus, darah anak akan memanggil utang darah bapaknya. Saat warga masih berkumpul dalam rumah masing-masing, dari arah belakang kandang milik tetua kampung, terdengar suara anak kecil menangis. Tangisnya lirih, terputus-putus, seperti anak yang tersesat dan kedinginan. 3 orang lelaki yang paling dekat memberanikan diri mendekat sambil membawa obor. Mereka menemukan seorang bocah perempuan berdiri menghadap tembok bambu. Rambutnya basah menutupi wajah, kakinya telanjang dan penuh lumpur hitam. Tak ada satu pun warga yang mengenalinya. Ketika salah satu lelaki hendak menyentuh bahunya, bocah itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat kelabu, matanya terbuka terlalu lebar, bibirnya bergetar seperti hendak mengatakan sesuatu, tetapi yang keluar justru suara serak milik orang dewasa. Utangnya belum lunas. Obor jatuh dari tangan salah satu warga. Bocah itu lalu lari, cepat sekali menyelinap ke sela kebun menuju kuburan tua. Beberapa orang mengejar, namun baru sampai gerbang makam, mereka berhenti mendadak. Di bawah pohon asem tua, bocah itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya gelang kaki kecil dari perak kusam, setengah tertanam di lumpur dengan ukiran lambang yang sama seperti pada kain warisan ayah Jaka. Ibunya Jaka yang melihat gelang itu langsung lemas. Dengan suara pecah, ia akhirnya mengaku bahwa ayah Jaka dulu bukan sekadar orang yang tahu tentang rawa rontek. Ia pernah menjadi murid paling muda dari lingkaran penjaga naskah rawa.
bukan untuk mengamalkan ajian, tetapi untuk menyembunyikannya agar tak jatuh ke tangan siapapun, baik pemberontak yang haus balas dendam maupun orang-orang kolonial yang ingin memanfaatkannya sebagai alat teror. Sebelum meninggal, ayah Jaka berpesan satu hal, bila lambang itu muncul lagi di desa, berarti segel lama telah rusak dan seseorang pasti sudah membuka makam yang seharusnya tak pernah disentuh. Pengakuan itu membuat Van Heerden kehilangan dinginnya. Ia segera memerintahkan rumah Jaka digeledah habis-habisan. Lantai bambu dibongkar, dinding diraba, peti lama dibuka paksa, dan di bawah dipan kayu tempat ibunya biasa tidur, mereka menemukan tabung bambu tua yang dibungkus kain hitam dan diikat rambut manusia yang sudah mengering. Tak ada tulisan di luarnya, namun saat tabung itu disentuh, dari arah utara terdengar bunyi seperti puluhan rantai diseret bersamaan di atas papan kayu. Bukan satu, bukan dua, seolah seluruh jalan menuju rawa sedang diinjak oleh barisan yang baru bangkit dari kematian. Ketika Van Heerden hendak memerintahkan mundur, serdadu paling muda di belakangnya mendadak menjerit. Di lehernya sudah melilit tangan kecil berlumpur yang muncul dari bawah kolong rumah. Dan dari bawah lantai terdengar tawa anak-anak. Banyak sekali. Rumah yang mengeluarkan tawa. Tawa anak-anak itu tidak terdengar wajar. Bukan seperti suara bermain di halaman atau bercanda menjelang senja. Ia pecah dari bawah lantai rumah Jaka dengan nada tipis, berlapis, dan dingin. Seolah keluar dari banyak tenggorokan yang telah lama terendam air. Dalam satu hentakan, para serdadu mundur sambil mengangkat senapan, sementara ibunda Jaka jatuh terduduk dengan wajah seputih abu. Tangan kecil yang belit leher serdadu muda tadi menghilang secepat kemunculannya, menyisakan bekas lumpur hitam dan bau anyir seperti rawa yang dibongkar paksa. Van Heerden masih mencoba mempertahankan wibawanya. Tetapi matanya mulai memperlihatkan sesuatu yang sejak tadi ia sembunyikan. Takut. Ia tahu cerita tentang pertapaan Mangun Rontek bukan sekadar dongeng kampung. Dulu, ketika ia masih menjadi juru catat muda di distrik sebelah, ia pernah membaca laporan lama milik opsir Belanda yang tak pernah diumumkan ke publik. Laporan itu menyebut bahwa setelah penggerebekan di Rawa Utara puluhan tahun silam, tidak semua pengikut Mangun mati di tempat. Beberapa tubuh hilang, beberapa makam ditemukan kosong, dan beberapa anak kecil yang tinggal di sekitar pertapaan lenyap tanpa jejak. Sejak saat itu, setiap upaya mencari sisa naskah Rawa selalu berakhir dengan kegilaan, pembunuhan, atau orang yang tiba-tiba menceburkan diri ke air hitam sebelum fajar. Jaka berdiri membeku saat tabung bambu tua itu dibawa ke meja kayu. Ikatannya terbuat dari helai rambut yang sudah kaku, dan ujung bambunya ditutup rapat dengan lapisan damar tua berwarna kemerahan. Ibunya memohon agar benda itu jangan dibuka di dalam rumah. Menurut pesan ayah Jaka dahulu, tabung itu hanya boleh disentuh bila penanda terakhir telah muncul. Dan penanda terakhir bukanlah lambang di dinding, bukan jejak kaki di rawa, melainkan suara anak-anak yang memanggil dari tempat gelap. Itu berarti penjaga yang terkubur sudah bangun, dan yang bangun bersama mereka bukan lagi manusia. Belum sempat Van Heerden menanggapi, suara gedoran datang dari pintu depan. 3 kali, berat, pelan. Sama seperti ketukan yang didengar Jaka malam sebelumnya, tak ada seorang pun berani bergerak. Gedoran itu terulang, kini disertai bunyi gesekan sesuatu di dinding luar rumah, seperti kuku panjang atau besi tumpul yang diseret perlahan. Salah satu serdadu nekat membuka daun jendela sedikit. Ia langsung terhuyung mundur dengan nafas patah-patah. Di luar, tepat di halaman, berdiri beberapa sosok kecil setinggi anak-anak. Tubuh mereka kurus,
Rambut menempel basah di kepala, dan kulit mereka pucat kotor, seperti mayat yang terlalu lama terendam. Mereka diam saja, tidak mengetuk, tidak bergerak, hanya menatap rumah Jaka dengan mata hitam penuh. Ketika obor diarahkan ke halaman, sosok-sosok itu lenyap serentak. Namun pada tanah basah, tertinggal jejak kaki kecil dalam jumlah yang mustahil dihitung. Jaka merasa tengkuknya dingin. Ia mulai paham bahwa desa ini tidak sedang diteror oleh satu pengamal ilmu, melainkan oleh warisan yang selama puluhan tahun ditahan di bawah lumpur. Sesuatu telah membuka segel lama, dan kini setiap jejak mengarah pada keluarganya. Dengan tangan gemetar, ibunya akhirnya meminta Jaka membuka tabung bambu itu sendiri. Hanya darah garis penjaga, katanya, yang bisa melihat isi aslinya tanpa langsung kehilangan akal. Setelah damar tua dikerik dan tutupnya dilepas perlahan, isi tabung itu bukan gulungan mantra seperti dugaan semua orang. Di dalamnya hanya ada secari kulit tipis yang sudah menguning, sehelai kuku manusia, dan potongan peta kasar menuju utara desa. Pada bagian bawah peta, dengan tinta yang telah memudar, tertulis satu kalimat pendek dalam aksara Jawa lama yang masih bisa dibaca ibunya. Jangan bangunkan yang dikubur bersama anak-anak. Lampu-lampu di atas air. Tak seorang pun di Karangreja pernah melihat rawa utara hidup seperti malam itu. Dari kejauhan, di balik kabut yang menggantung rendah, lampu-lampu sentir tampak berbaris di atas air hitam, seperti perkampungan yang bangkit kembali dari dasar lumpur. Cahayanya kecil, kekuningan, bergoyang pelan diterpa angin, tetapi justru itulah yang membuatnya mengerikan. Sebab semua orang tahu, tak ada rumah, tak ada pondok, dan tak ada manusia yang tinggal di sana sejak pembantaian puluhan tahun silam. Tempat itu sudah lama mati. Kini, sesuatu menyalakan kembali ingatan yang seharusnya tetap terkubur. Van Heerden tak lagi bisa menutupi kegelisahannya. Ia memerintahkan semua serdadu bersiap, namun suaranya kehilangan ketegasan. Malam itu, ia bukan sedang mengejar pelaku kejahatan biasa. Ia sedang diburu masa lalu yang ikut ia warisi dari laporan-laporan lama pemerintahan kolonial. Jaka melihat jelas orang Belanda itu mengenali teror ini lebih dalam daripada siapapun di desa. Dan ketika ibunya menggenggam peta dari tabung bambu sambil berbisik bahwa jalan ke rawa hanya boleh ditempuh sebelum tengah malam, Jaka sadar tak ada pilihan selain pergi. Rombongan kecil itu bergerak dalam diam. Jaka di depan bersama ibunya dan lelaki ronda yang masih gemetar. Disusul Van Heerden, 3 serdadu pribumi, serta kepala desa yang nyaris menyesali keberaniannya. Mereka membawa obor, tetapi nyalanya beberapa kali mengecil sendiri saat mendekati kuburan tua. Jalan tanah menuju utara terasa lebih panjang dari biasanya. Pohon-pohon bakau yang dulu tampak biasa, kini berdiri seperti dinding hitam dengan akar-akar mencuat menyerupai jemari kurus. Semakin dekat ke rawa, bau anyir semakin kuat, bercampur aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih tua, seperti kain kafan yang baru dibuka. Ketika mereka sampai di ujung jalan kayu, semua orang berhenti. Lampu-lampu itu benar ada, belasan jumlahnya, mengambang sejajar di tengah rawa, membentuk lorong cahaya menuju pulau kecil yang dulu diyakini sebagai tempat pertapaan Mangun Rontek. Papan-papan jalan kayu yang selama puluhan tahun lapuk, kini tampak utuh, meski permukaannya licin dan hitam seperti habis direndam darah. Dari bawah celah-celah papan terdengar bunyi gelembung naik, pelan tetapi terus-menerus, seolah rawa di bawah mereka sedang bernapas. Baru beberapa langkah masuk, terdengar suara nyanyian lirih. Bukan mantra, bukan tembang desa. Suara itu seperti lagu Nina Bobo yang dinyanyikan banyak anak sekaligus, sumbang, pelan, dan tanpa jeda. Serdadu paling belakang langsung ingin mundur, namun Van Heerden menodongkan senapan ke arahnya. Ketakutan membuat semua orang bergerak terus, meski kaki mereka nyaris tak sanggup menapak.
Di tengah jalan kayu, mereka menemukan tiang-tiang tua yang berdiri keluar dari air. Pada tiap tiang terikat potongan kain merah yang masih baru, dan di bawah salah satu lampu sentir tergantung gelang-gelang kaki kecil dari perak kusam, puluhan jumlahnya, bergemerincing perlahan tanpa disentuh angin. Ibunya Jaka menutup mulut, menahan teriakan. Ia akhirnya mengaku bahwa anak-anak yang dulu tinggal di sekitar pertapaan bukan sekedar keluarga pengikut Mangun. Mereka adalah penjaga tumbal. Anak-anak yang disiapkan sebagai ikatan hidup agar ajian Rawa Rontek tidak lepas kendali. Saat pasukan kolonial menyerbu, mereka ikut dibantai dan dikubur terburu-buru di tanah rawa, tanpa doa, tanpa penanda, tanpa belas kasihan. Mendengar itu, wajah Van Heerden berubah. Ia menatap gelap ke depan, lalu dengan suara serak mengaku bahwa ayahnya adalah salah satu opsir yang memimpin pembakaran pertapaan tersebut. Bukan sekedar operasi penertiban, tetapi pemusnahan. Semua saksi harus dihabisi, semua naskah harus dirampas. Dan ketika sebagian pengikut Mangun menolak menyerah, anak-anak itu pun ikut dilempar ke liang rawa agar tak ada garis penjaga yang tersisa. Pengakuan itu membuat kepala desa mundur satu langkah. Jaka justru merasa dadanya membeku. Jadi, ini bukan sekedar ajian yang bangkit. Ini pembalasan yang mencari darah keturunan. Sesampainya di pulau kecil, mereka melihat pondasi batu pertapaan lama muncul dari balik kabut. Di tengah reruntuhan itu, berdiri sebuah pohon randu tua yang batangnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Pada akarnya, tanah berlumpur tampak baru saja dibongkar. Di sana terdapat lubang besar, cukup lebar untuk menelan 2 orang dewasa. Dan dari dalam lubang itu keluar cahaya merah redup yang berdenyut seperti jantung. Lalu suara anak-anak itu berhenti mendadak. Sunyi. Sesaat kemudian, dari dasar lubang, terdengar suara berat seorang lelaki tua yang harusnya telah mati puluhan tahun lalu. Akhirnya, darah mereka datang sendiri. Dan dari belakang Jaka, satu persatu, lampu sentir padam. Darah yang menutup rawa. Begitu suara dari dasar lubang itu terdengar, udara di pulau kecil seolah berubah berat. Kabut yang sejak tadi menggantung mendadak turun lebih rendah, menelan kaki-kaki mereka sampai lutut. Jaka berdiri paling dekat dengan bibir lubang, menggenggam kain warisan ayahnya yang kini terasa hangat seperti bara. Cahaya merah dari dalam tanah berdenyut perlahan, memantul ke wajah-wajah tegang di sekelilingnya. Van Heerden mengangkat senapan, tetapi tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, orang Belanda itu tampak bukan sebagai penguasa, melainkan lelaki tua yang dikejar dosa keluarganya sendiri. Dari dalam lubang, sesuatu bergerak naik. Bukan tubuh utuh, melainkan bayangan berlapis lumpur, tinggi, kurus, dan seperti dibentuk dari asap hitam yang dipaksa memiliki rupa manusia. Di belakangnya, satu demi satu muncul wajah-wajah kecil pucat. Mata mereka gelap, tubuh mereka setengah tenggelam di tanah merah basah. Anak-anak penjaga tumbal itu tidak menangis. Mereka hanya memandang lurus, seperti telah terlalu lama melampaui rasa sakit. Sosok tinggi itu lalu membuka mulut dan suara berat yang keluar seperti datang dari dasar rawa. Ia menyebut namanya sendiri, Mangun Rontek. Tak ada amarah meledak. Justru itu yang paling mengerikan. Ia bicara seperti orang yang sudah menunggu sangat lama untuk menagih janji. Bukan pada desa, bukan pada Jaka, melainkan pada darah para pembantai. Menurut ajian yang pernah ia bangun, setiap kematian di rawa telah diikat pada sumpah. Selama tulang-tulang anak penjaga tidak diangkat dan disucikan,
Selama pembunuh mereka tidak membayar utang, rawa rontek akan terus mencari tubuh baru dan meminum ketakutan dari generasi ke generasi. Van Heerden mundur lalu menembak. Letusan itu pecah sekali, keras, tetapi pelurunya seperti hilang ditelan kabut. Sesaat kemudian, tanah di bawah papan kayu bergerak. Tangan-tangan kecil berlumpur keluar dari sela akar randu, melilit kaki para serdadu, menyeret 2 orang langsung ke lumpur hidup tanpa sempat menjerit panjang. Kepala desa roboh pingsan. Lelaki ronda lari ke tepi pulau, namun jalan kayu di belakang mereka sudah lenyap, seakan rawa sengaja menutup semua jalan pulang. Ibunya Jaka tahu saat itu telah tiba. Dengan suara pecah, ia menyuruh Jaka membuka lipatan terakhir kain warisan ayahnya. Di dalamnya terselip sebilah pisau kecil berkarat dan secarik doa tua. Ayah Jaka rupanya tak mewariskan ajian untuk menyerang, melainkan tata cara penutup, segel darah penjaga. Bukan darah musuh yang diperlukan, melainkan darah keturunan yang memilih memutus rantai kutuk dengan sadar. Jika dilakukan di atas liang utama, rawa akan tertutup kembali. Tetapi orang yang menutupnya tak akan pernah kembali sepenuhnya sebagai dirinya yang lama. Jaka tak punya waktu untuk takut. Saat Mangun Rontek melangkah keluar lebih jauh dari lubang, kabut di sekelilingnya mulai membentuk wajah-wajah orang mati dari desa Karangreja. Jaka menggores telapak tangannya dengan pisau, lalu meneteskan darah ke kain dan menekannya ke tanah berlumpur di akar randu. Ia membaca doa tua itu dengan suara serak, setengah gemetar, setengah nekat. Ibunya ikut berlutut, menahan tubuhnya agar tidak terseret tenaga dari bawah tanah. Cahaya merah dari lubang mendadak menyala kuat, lalu berubah gelap. Tanah bergetar, rawa meraung seperti binatang raksasa yang terluka. Anak-anak pucat itu menoleh pada Jaka untuk terakhir kali. Bukan dengan marah, melainkan dengan tatapan yang justru terasa ringan, seolah sesuatu yang lama menahan mereka akhirnya terlepas. Tubuh-tubuh kecil itu satu persatu runtuh menjadi air dan lumpur. Sosok Mangun Rontek retak seperti dinding tanah kering, lalu pecah disapu angin basah malam. Van Heerden berusaha lari, tetapi akar randu melilit pergelangan kakinya dan menyeretnya masuk ke liang yang sedang menutup. Teriakannya tenggelam bersama cahaya terakhir dari dasar lubang. Saat fajar datang, rawa utara kembali diam. Tak ada lampu sentir, tak ada jalan kayu. Pulau kecil itu lenyap seperti tak pernah ada. Warga yang selamat hanya menemukan Jaka terbaring di tepi pematang dengan telapak tangan membeku hitam dan rambut yang mendadak memutih di sisi kanan. Ibunya tidak ditemukan. Yang tersisa hanya kain tua itu, kini bersih tanpa lambang apapun, seperti tugasnya telah selesai. Sejak hari itu, Karangreja tak lagi mendengar rantai di atas papan kayu. Sumur kembali jernih. Ternak tak lagi mati tanpa sebab. Namun setiap musim hujan, ketika kabut turun terlalu cepat dari arah utara, Jaka selalu menutup pintu sebelum maghrib dan melarang siapapun menyebut nama rawa Rontek keras-keras. Sebab ia tahu, kutuk itu memang telah ditutup, tetapi darah yang pernah menyentuh rawa tak pernah benar-benar lupa. Legenda rawa Rontek lalu hidup sebagai bisik-bisik turun-temurun di desa-desa tua zaman kolonial, tentang ajian yang dibangun dari dendam, dijaga oleh teror, dan akhirnya ditutup dengan pengorbanan. Orang-orang mungkin melupakan nama para korban, para penjaga, dan para pembantai. Tetapi rawa, tanah, dan kabut selalu mengingat. Dan kadang yang paling mengerikan bukan ilmu hitam yang dibangkitkan, melainkan dosa lama yang akhirnya pulang.